I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Saya dan teman kelompok saya akan membacakan pembahasan tentang penawaran agregat yang mungkin akan dibacakan oleh Andi Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan total keseluruhan jasa dan barang yang dihasilkan masyarakat dan dijual pada berbagai susunan nilai dalam periode waktu tertentu. Faktor pertama yang menetapkan penawaran agregat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pekerja, yang kedua ekuitas, yang ketiga tingkat teknologi, yang keempat tingkat pengangguran, yang kelima harga penginput. Kesepadanan di pasar pekerja akan menentukan total pekerja yang dipakai dalam aktivitas yang memproduksi jasa dan barang, dan kekuatan pekerja ini dapat mewujudkan produksi nasional tergantung pada fungsi produksi. Adapun penerapan relasi di antara total pekerja dan faktor produksi lainnya mewujudkan produksi nasional. Penawaran agregat dibagi atas 2 macam, yaitu penawaran agregat jangka yang pendek. Faktor yang menguasai adalah kekuatan harga, yang kedua kekakuan upah, dan yang ketiga persepsi masyarakat. Yang kedua penawaran agregat jangka yang panjang. Faktor yang menguasai adalah pekerja, uang, asal kekuatan bidang, teknologi, dan susunan upah yang diinginkan. Perbedaan penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang, itu beberapa masukan merupakan kaku dalam jangka yang pendek, tapi sebaliknya semua masukan merupakan variabel jangka yang panjang. Faktor apa saja yang menguasai penawaran agregat? Faktor yang menguasai dan memahami secara berbeda kelainan dan tingkat harga dan faktor lainnya. Yang pertama ada penawaran jangka panjang tetap atau berkelanjutan. Yang kedua penawaran jangka panjang tidak berganti. Contoh penawaran agregat: CYZ Corporation membuat 100 switchgear setiap 3 bulan dengan jumlah upah 10 juta. Apabila upah bagian utama yang memperoleh 10% dari upah itu karena kekurangan bahan dan lain-lainnya. Dalam contoh, jika jumlah penawaran menurun, maka permintaan dapat melalui produksi. Penawaran agregat pada tingkat produktivitas tertentu. Modal yang tepat untuk digunakan ketika mempertimbangkan respon jangka pendek dan jangka menengah output terhadap perubahan produktivitas dalam jangka pendek adalah modal yang kita kembangkan dilihat kembali struktur dasarnya. Yang pertama, penurunan pengangguran mengakibatkan peningkatan upah nominal yang ada pada gilirannya menimbulkan peningkatan harga, suatu peningkatan tingkat harga. Yang kedua, mekanisme di belakang layar adalah sebagai berikut. Kenaikan susunan nilai akan membangkitkan pengurangan persediaan uang asli. Pengurangan persediaan uang asli pada kesempatan akan membangkitkan kenaikan suku bunga. Kemudian, kenaikan suku bunga akan menimbulkan pengurangan permintaan akan barang yang memindahkan output. Inflasi sebagai akibat perubahan penawaran agregat. Barang faktor ini rata-rata akan membangkitkan inflasi apabila ekonomi sudah memperoleh susunan waktu kerja penuh. Keadaan ekstern merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh sektor luar negeri, dapat berawal dari inflasi. Kedua faktor ini akan mengakibatkan nilai barang impor melonjak dan membangkitkan peningkatan beban produksi di dalam negeri. Penawaran agregat menurut kaum klasik dan Keynes.
Yang berubah hanyalah tingkat upah saja. Jadi, bayaran produksi kebanyakan diperhitungkan tidak berganti saat outputnya berganti. Yang pertama, penawaran agregat menurut kaum klasik, gaji real atau WRP. Yang kedua, penawaran agregat menurut Keynes, gaji tegar. Penawaran agregat kurva atau AS. Kurva penawaran agregat atau AS merupakan kurva yang bersifat melengkung dan kiri ke bawah ke kanan atas dengan susunan melengkung semakin lama semakin panjang. Ciri kurva AS sebagai berikut. Peningkatan produk nasional dilakukan perusahaan pada nilai yang pasti konsisten karena upah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Yang pertama, efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung L. Maksudnya, jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Fungsi produksi jangka pendek tersebut dipengaruhi oleh hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja dan penawaran agregat. Pasar pekerja yang bersifat bersaing sempurna, susunan gaji ditentukan oleh pekerja, divisualkan oleh kurva D, dan ditawarkan pekerja pada gambar oleh kurva S. Pada ketika permintaan pekerja yaitu D, tingkat gaji yaitu W, dan jumlah pekerja yang digunakan dalam ekonomi yaitu N. Nah, apabila permintaan pekerja mencapai D, maka gaji akan mencapai W, dan kesempatan pekerja menjadi sebanyak N. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin panjang waktu kerja, maka semakin panjang tingkat gaji yang diterima oleh para pekerja. Yang ketiga, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Dalam analisis makroekonomi, selalu dipublikasikan kurva Phillips, yaitu kurva yang memperhatikan ciri perpaduan sebagai berikut. Yang pertama, perpaduan di antara susunan kenaikan gaji dan susunan pengangguran. Yang kedua, perpaduan di antara susunan inflasi dan susunan pengangguran. Berdasarkan kedua-dua sifat ini, relasi di antara susunan gaji dan saat bekerja yaitu ditunjukkan oleh kurva WN. Dalam gambar garis lurus N menciptakan susunan saat kerja penuh. Saat bekerja yang semakin panjang akan mengakibatkan pendapatan nasional ini semakin menumpuk. Jadi, agar perusahaan ini terus memiliki untung dalam aktivitas, membuatnya pada susunan penghasilan nasional real yang semakin panjang, yaitu pada output yang semakin panjang, harga barang yang dijual harus semakin panjang. Penghasilan nasional Y merupakan penghasilan nasional real yang akan dicapai saat kerja penuh, yaitu penghasilan nasional real yang diwujudkan apabila saat kerja memeriksa N. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pergeseran yang tampak dari pergantian pekerja. Saat terjadi pandemi, pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga banyaknya perusahaan, pabrik, dan kantor harus mengatur sistem kerja menjadi work from home, yaitu aktivitas yang dilakukan dari rumah. Pengangguran di masa pandemi menjadi sangat meningkat karena banyaknya perusahaan yang melakukan PHK. Yang kedua, pergeseran yang tampak dari pergantian ekuitas. Yang ketiga, pergeseran yang tampak dari pergantian metode. Penurunan metode yang tersedia memindahkan kurva penawaran agregat ke kiri, penawaran agregat ke dalam sebuah kurva. Ada 3 tipe berdasarkan bagaimana masing-masing perilaku dalam menanggapi perubahan harga. Mereka adalah: yang pertama, VRAS atau penawaran agregat jangka yang sangat pendek. Yang kedua, SRAS atau penawaran agregat jangka yang pendek. Yang ketiga, LRAS, yaitu penawaran agregat jangka yang panjang. Dan pembahasan yang terakhir adalah kurva penawaran agregat berdasarkan perubahan tingkat harga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penawaran agregat jangka yang sangat pendek. Kurva ini divisualkan dengan garis horizontal. Yang kedua, penawaran agregat jangka pendek. Dengan begini, semuanya akan berpengaruh untuk menambah output. Dan yang ketiga, penawaran agregat jangka yang panjang. Kurva ini menggantikan output bagi perekonomian. Ketika output mengalami kenaikan, semua biaya penginputan ikut bertambah, sebab biaya penginputan akan mengalami peningkatan juga. Kesimpulan dari pembahasan penawaran agregat yaitu, penawaran agregat merupakan total keseluruhan jasa dan barang yang dihasilkan masyarakat dan dijual pada berbagai susunan nilai dalam periode waktu tertentu. Faktor pertama yang menetapkan penawaran agregat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan. Yang kedua, ekuitas. Yang ketiga,
tingkat teknologi, yang keempat tingkat pengangguran, dan yang kelima harga penginputan. Kesepadanan di pasar pekerja akan menentukan total pekerja yang digunakan dalam aktivitas memproduksikan barang dan jasa, dan kekuatan dari pekerja ini mewujudkan produksi nasional tergantung pada fungsi produksi atau adapun penerapan relasi di antara total pekerja dan faktor produksi lain mewujudkan produksi nasional. Penawaran agregat dibagi atas. Penawaran agregat jangka pendek. Faktor yang menguasai adalah yang pertama kekuatan harga, yang kedua kekakuan upah, dan yang ketiga persepsi masyarakat. Adapun penawaran agregat jangka panjang, faktor yang menguasai adalah yang pertama pekerja, yang kedua uang, yang ketiga asal kekuatan bidang, yang keempat teknologi, dan yang kelima susunan upah yang diinginkan. Nah, adapun perbedaan penawaran agregat jangka pendek dan penawaran agregat jangka panjang, beberapa masukan merupakan kaku dalam jangka yang pendek, tapi sebaliknya, semua masukan merupakan variabel jangka yang panjang. Penawaran agregat dalam pandangan Islam yang memiliki arti makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah, kurva penawaran agregat merupakan kurva yang berbentuk melengkung dari kiri ke bawah dan ke kanan ke atas, dengan lengkungan yang semakin lama semakin ke atas. Ada 3 tipe berdasarkan bagaimana masing-masing perilaku dalam menanggapi perubahan harga. Mereka yaitu yang pertama VRAS atau penawaran agregat jangka yang sangat pendek, dan yang kedua SRAS, penawaran agregat jangka yang pendek, dan yang terakhir LRAS yaitu penawaran agregat jangka yang panjang. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.